Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rosatul Jannah, SSY ME, salah satu guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Pidi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 1 jurusan fikih pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 246010146. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Pidi pada kelas 7 dengan materi salat jamak dan qasar dengan model pembelajaran PBL. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa sekali ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya kita mendapat keberkahan, mari kita mulai belajar kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Setelah boleh memimpin teman-teman yang berdoa. Jadi sebelum kita mulai belajar, ada berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi
ya. Hari ini kita akan membahas sholat jamak dan qasar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah membahas sholat dalam berbagai kondisi. Siapa masih ingat sholat dalam berbagai kondisi? Misalnya sholat di dalam mobil, ya kan? Ketika kita bepergian, sholat di dalam pesawat, itu dikategorikan sholat dalam berbagai kondisi. Nah, hari ini kita akan membahas sholat jamak dan qasar. Pernahkah kalian mendengar sholat jamak dan qasar? Pernah dengar? Pernah. Kapan kita boleh melaksanakan sholat jamak dan qasar? Ketika kita bepergian jauh. Baik. Sekali dijawab yang kawan kita tadi, sholat jamak dan qasar dilakukan ketika dalam perjalanan jauh atau dengan bahasa lain musafir. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari sholat jamak dan qasar? Kenapa kira-kira ya? Apakah mempelajari sholat jamak dan qasar itu penting buat kita? Penting ya, apa alasannya? Siapa mau menjawab? Kenapa pentingnya kita mempelajari sholat jamak dan qasar? Ibu kasih contoh. Siapa di sini yang suka pergi liburan? Husna suka pergi liburan? Suka ya. Kadang-kadang ketika kita pergi liburan, kita menempuh perjalanan yang jauh ya. Kita bisa seharian di dalam mobil belum sampai ke tempat tujuan atau belum sampai ke rumah. Nah, di saat-saat seperti itulah penting buat kita memahami bagaimana caranya kita menjamak sholat dan bagaimana caranya kita mengqasar sholat ya. Anak-anak ibu semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama bisa kita lihat. Yang pertama menjelaskan pengertian sholat jamak dan qasar. Setelah kita belajar hari ini, diharapkan anak-anak semua, anak-anak ibu semua mampu untuk menjelaskan pengertian sholat jamak dan qasar. Apa arti sholat jamak dan apa arti sholat qasar? Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menunjukkan dasar hukum sholat jamak dan qasar. Nah, setelah belajar hari ini, kita semua sudah mampu menunjukkan dasar hukum ayat Al-Quran yang mana yang menjelaskan tentang sholat jamak dan qasar. Yang ketiga, mengidentifikasi syarat sholat jamak dan qasar. Apa saja syarat sholat jamak? Apa saja syarat sholat qasar? Dan nanti kita akan mempraktikkan sholat jamak dan qasar. Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini diperhatikan baik-baik karena nanti video ini berkaitan dengan inti kegiatan kita nanti, yaitu ketika kita bekerja kelompok ya. Tata cara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamak. Perbedaan ketentuan menggabung sholat jamak berlaku dua paket, yaitu paket zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan paket zuhur asar dengan dilaksanakan pada waktu zuhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamak takdim. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qasar sholat untuk perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil atau 4 barit atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam satuan kilometer, menurut mayoritas ulama menyatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat 2 marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga. Nah, sudah lihat video tadi? Sudah. Apa tadi judul videonya? Sholat jamak dan qasar. Apa saja yang disampaikan dalam video tadi? Siapa mau menyampaikan? Widya, apa Widya yang disampaikan dalam video?
menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Itu adalah pengertian dari sholat jamaah ya. Kemudian apa lagi yang disampaikan dalam video? Ada yang mau berpendapat? Kadafi, ada yang apa yang Kadafi tangkap dari video? Tata cara sholat jamaah dan qasar ya. Yang lain, apa yang dilihat dari video tadi? Naila, niat sholat jamaah dan qasar. Jadi kawan-kawan sudah menyebutkan beberapa hal. Ibu ingin menguatkan kembali apa yang sudah kita nonton di video tadi. Mari kita lihat sama-sama pengertian sholat jamaah dan qasar. Jadi sholat jamaah itu menggabungkan dua waktu sholat ke dalam satu waktu. Contoh misalnya sholat duhur dan asar sedang dalam perjalanan dan dilakukan untuk sholat yang 4 rakaat. Nah, ini tata cara sholat jamaah ya. Bagaimana cara kita melakukan sholat jamaah? Yang pertama tentu kita berniat menjamak qasar sholat duhur jamaah dan qasar supaya manusia tidak berani meninggalkan sholat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat. Baik anak-anak, ibu akan membagikan ke anak-anak semua menjadi beberapa kelompok. Jadi kita akan bekerja dalam kelompok ya. Berhitung Nazira 1 sampai 4 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Baik, udah ingat nomornya masing-masing? Ya. Baik, yang nomor 1 di sini ya. Yang nomor 1 di sini. Nomor 2 di sini. Nomor 3 di sini. Nomor 4 di meja aulia ya. Anak-anak, ibu akan membagikan lembar kerja kelompok kita hari ini. Masing-masing kelompok ditentukan ketua kelompoknya. Gunakan buku paket yang kalian miliki. Jika tidak ada di buku paket, boleh tanya juga sama ibu ya. Kalau ada yang bingung, boleh tanya sama ibu. Selamat bekerja. Ya, nak. Hari ini kita akan mengerjakan tugas kelompok. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya? Sudah ya. Mari kita bekerja secara kelompok. Boleh menggunakan berbagai sumber buku yang dimiliki. Jika ada yang tidak paham, nanti boleh diskusikan dengan ibu ya. Nanti setelah kerja kelompok, masing-masing perwakilan 2 orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Pengertian sholat jamaah nih kan? Apa pengertian sholat jamaah Melani? Secara bahasa boleh? Mengumpulkan. Apa nih sholat qasar Kadafi? Sholat qasar apa artinya? Memendekkan waktu sholat yang 4 jadi 2 ya. Di sini dulu. Yang sholat isya dengan maghrib, zuhur dengan asar. Kemudian sholat yang boleh dikasar, yang boleh diringkas, dikurangi rakaatnya sholat apa? Isya, zuhur, asar.
mengerti ini? Dan jika iya, sholat apa saja yang boleh dijamak? Jawab di sini. Sholat yang boleh dijamak, sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian sholat yang boleh di qasar, maghrib, isya, zuhur, asar. Paham? Siap? Sudah siap ya? Kelompok 1 sudah siap? Ya? Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Kelompok 4 sudah siap? Sudah. Baiknya yaitu masing-masing kelompok akan menampilkan hasil diskusi kelompoknya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan salat jamak? Secara bahasa kata jamak berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpul atau adapun pengertian salat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu secara sendiri-sendiri. Salat fardu yang dapat dijamak adalah zuhur dan asar. B. Apa yang dimaksud dengan salat kasar? Secara bahasa salat kasar berasal dari kata kasirah yang artinya meringkas atau memecahkan. Jadi pengertian salat kasar menurut istilah yaitu meringkas salat fardu yang jumlah rakaatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat yang dapat dikasar adalah zuhur, asar, dan isya. Dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 2 ya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa hukum melaksanakan salat jamak dan kasar bagi musafir? Salat jamak diperbolehkan atau mubah dalam kondisi tertentu seperti safar, berpergian jauh, hujan lebat, sakit, atau dalam keadaan darurat. Kasar hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan bagi musafir yang memenuhi syarat. Kalau seseorang sedang dalam perjalanan dan memenuhi syarat, lebih utama mengkasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. B. Sebutkan minimal jarak safar yang memperbolehkan seseorang melakukan salat jamak dan kasar. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan jika ya, salat apa saja yang boleh dijamak dan dikasar, zuhur dan asar. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa Allah memberikan keringanan salat jamak dan kasar kepada orang yang sedang bepergian? Jawabannya, adanya rasa atau keinginan bagi orang-orang tertentu menunjukkan bahwa ajaran Islam yaitu memberikan kemudahan dan meniadakan kesulitan atau adamun haraj. Hal ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dari hasil diskusi kami, ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kita semua. Tadi Ibu melihat tiap-tiap kelompok sudah bekerja sama, bergotong royong, saling membantu dalam mengerjakan kelompoknya. Semua sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan asalnya yaitu mengerjakan asesmen
dalam satu waktu karena sebab-sebab tertentu. Adapun sholat qasar yaitu sholat yang jumlah rakaatnya diringkas, jumlahnya per rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat sah sholat jamaah dan qasar: yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Yang kedua, perjalanan berjarak 80,64 km atau lebih. Salat yang dijamaah atau dikasar adalah salat ada, dan salat dikasar jumlah rakaatnya 4 rakaat. Niat menjamaah atau kasar pada waktu takbiratul ihram. Pertemuan yang akan datang, kita akan mempraktikkan salat jamaah dan kasar di sekolah bersama teman-teman. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat. Tetap semangat dalam belajar. Untuk minggu depan, materi kita adalah mempraktikkan salat jamaah dan qasar. Ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa